Dalam buku Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam karya Ahmad Syafi'i Ma'arif terdapat sebuah kritik dari penulis terhadap negara-negara Arab kontemporer dan juga Palestina. Dan juga ada sebuah statement dari fisikawan terkenal yaitu Stephen Hawking tentang alam semesta dan Tuhan. Statement itu terdapat di sebuah menyembah sejarah. Seperti apa statementnya? Yaitu sebagai berikut. Dalam subbab kritik dengan batin yang remuk, penulis mengkritik pedih terhadap kondisi dunia Arab kontemporer yang terjebak dalam konflik internal berkepanjangan, terutama antara negara-negara Arab dan dalam tubuh Palestina sendiri antara Hamas dan Fatah. Penulis menyuarakan keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyat Palestina, kemunduran solidaritas sesama muslim, dan keterlibatan negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Iran dalam kepentingan geopolitik yang justru memperuncing perpecahan. Lalu dari itu, watak krisis Zionisme dan keberpihakan negara-negara besar seperti Amerika dan Rusia terhadap pihak tertentu juga menjadi sorotan tajam. Pada tahun 2010, fisikawan terkenal yang bernama Stephen Hawking sempat bikin heboh saat bilang bahwa alam semesta bisa dijelaskan sepenuhnya lewat hukum-hukum fisika tanpa adanya campur tangan Tuhan. Pernyataan itu muncul dalam obrolannya dengan Profesor Braincocks yang dimana dia pun seorang fisikawan Inggris. Braincocks yang bertanya apa hal penting dari ilmu pengetahuan yang seharusnya semua orang tahu. Menurut Hawking, sains sudah cukup menjawab semua pernyataan atau pertanyaan besar tentang alam semesta. Pernyataan ini langsung mengundang reaksi keras, terutama dari kalangan gereja itu sendiri. Salah satu komentar menyindir Hawking dengan menyebut bahwa meskipun dia cerdas dan memiliki IQ tinggi, ada sosok yang jauh lebih hebat, lebih pintar, yang IQ-nya tidak bisa dihitung, yaitu Yesus. Walau begitu, ide bahwa Tuhan tidak dibutuhkan dalam penjelasan ilmiah sebenarnya bukan hal yang baru. Saat dulu ada filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche bahkan pernah berkata, Tuhan telah mati. Hanya saja, Hawking menyampaikannya lewat bahasa sains. Kalau di barat, orang-orang sangat dibebaskan untuk menyampaikan pandangannya, termasuk soal ketuhanan. Situasi yang sangat berbeda di dunia Islam. Di sana, konflik antara Sunni dan Syiah masih terus berlangsung. Ironisnya, meski dua-duanya mengatasnamakan Tuhan, pertikaian berdarah tetap saja terjadi. Hal ini menghasilkan sebuah paradoks, yaitu mereka sangat membela nama Tuhan, tetapi tindakannya justru mencederai ajaran agama itu sendiri. Sang penulis dalam buku ini mencurahkan keresahannya tentang bagaimana umat Islam seperti terlalu sibuk dengan konflik masa lalu, seolah-olah sejarah jadi sesuatu yang disembah, bukan Tuhan itu sendiri. Atau mungkin dengan kata lain, orang-orang Islam sangat meromantisasi sejarah saat masa lalu atau saat kemajuan peradaban Islam. Padahal inti dari ajaran Islam adalah persatuan dan kasih sayang, bukan perpecahan yang diwariskan dari politik masa silam. Sebenarnya, Al-Quran mendorong umatnya untuk belajar dari sejarah, bukan menjadikannya patokan mutlak. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 111 misalnya, ditegaskan bahwa kisah-kisah masa lalu adalah pelajaran moral bagi orang-orang yang berpikir. Jadi, kalau kita terus-terusan terjebak dalam konflik mazhab, sama saja kita menutup mata terhadap pesan moral itu. Kalau umat Islam ingin maju dan disegani, kuncinya bukan pada mengulang pertikaian sejarah. Kita perlu kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jernih, bukan terjebak pada warisan masa lalu yang penuh luka. Karena sejatinya, agama itu soal menyatukan hati, bukan memecah belah. Dapat disimpulkan, dalam bab ini sangat mengkritisi pandangan ilmiah yang menyingkirkan peran Tuhan terhadap alam semesta, serta konflik antar madhab dalam Islam yang justru mencederai ajaran agama Islam itu sendiri. Penulis pun mengajak umat Islam untuk tidak terus-menerus terjebak dalam sejarah yang memecah belah, melainkan kembali menyembah Allah dengan hati yang tulus dan menjadikan sejarah sebagai pelajaran, bukan panutan. Mungkin hanya segitu saja sedikit-sedikitnya yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan juga terima kasih.